Dari yang terkasih, ada seorang pemuda melamar pekerjaan sebagai buruh tani. Ada seorang petani yang punya tanah yang cukup luas, lalu dia memerlukan karyawan untuk bisa mengerjakan dan mengurusi segala sesuatu berkaitan dengan pertaniannya. Ketika dia datang untuk melamar pekerjaan pada petani itu, ia ditanya, "Apa kemampuanmu?" Dia menjawab mengatakan, "Saya bisa tidur saat angin badai bertiup." Petani itu bingung dengan jawaban itu, tetapi dia tidak menanyakan lebih lanjut. Dia sudah tertarik dengan pemuda itu dan dia merasa mendapatkan kesan bahwa pemuda itu akan bisa bekerja baik dengan baik di tempatnya. Maka dia terima pemuda itu. Beberapa hari kemudian, petani dan istrinya itu terbangun di malam hari karena tiba-tiba ada angin badai yang besar. Dan lalu mereka dengan segera mulai memeriksa apa-apa yang mereka miliki yang ada di luar. Nah, sebagai petani yang punya tanah yang cukup luas, dia punya berbagai alat untuk membantu mengerjakan pertanian itu. Ada traktor. Ya, traktor pasti ditaruh di luar, tidak dibawa ke dalam rumah. Mereka cek itu. Oh, ternyata sudah masuk ke garasi. Peralatan-peralatan lainnya yang mereka pikir itu akan dihembus oleh badai yang besar itu ternyata juga sudah rapi ada di gudang penyimpanan. Intinya mereka mendapati bahwa tidak ada satupun dari apa yang dia miliki sebagai petani, peralatan, perlengkapan, segala sesuatunya sudah dalam keadaan aman di gudang penyimpanan. Dan mereka lalu mengecek, karena petani ini juga punya binatang piaraan. Ternyata hewan-hewan piaraan pun sudah aman di tempatnya. Tidak ada satupun yang hilang. Lalu ketika mereka sudah selesai mengecek itu, kembali ke dalam rumah, mereka baru menyadari apa arti dari kata-kata pemuda itu ketika dia datang pertama kali dengan mengatakan, "Saya bisa tidur saat angin badai bertiup." Rupanya pemuda ini sudah melakukan apa yang mesti dilakukan pada siang harinya. Semua yang mesti dibereskan, pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan sudah beres semua. Entah itu malam mau terjadi badai atau tidak, setiap hari seperti itu. Dia mengerjakan pekerjaannya, membereskan peralatan setelah selesai dikerjakan, masuk ke tempatnya, disimpan pada tempatnya, semua sudah beres. Sehingga tepatlah ketika dia mengatakan, bahkan ketika badai bertiup pun dia tetap bisa tidur dengan tenang. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Dan sama seperti cerita tadi, gadis-gadis yang bijaksana itu menggambarkan gadis-gadis yang bisa tidur dengan tenang, meskipun mereka tidak tahu saatnya
kapan akan datang mempelai laki-laki yang akan mereka sambut kedatangannya. Sementara kita melihat di sisi sebaliknya, gadis-gadis yang diceritakan sebagai gadis bodoh, mungkin mereka tidurnya tenang juga, tetapi begitu mereka terbangun, lalu mereka menjadi risau. Karena apa? Karena mereka kehabisan minyak dan lalu harus meminta kepada gadis-gadis yang bijaksana itu, tetapi mereka tidak memberikannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita ini memiliki panca indera. Dan panca indera kita itu seringkali dikatakan sebagai jendela jiwa kita. Dengan indera kita memahami dunia di sekitar kita, memasukkannya ke dalam pikiran dan hati, dan memanfaatkannya sesuai dengan keputusan yang kita buat di dalam hidup kita. 5 gadis bijaksana yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini mewakili mereka semua yang menggunakan panca inderanya sesuai dengan kehendak Allah. Sedangkan 5 gadis bodoh bisa digambarkan sebagai mereka yang memanjakan panca indera mereka dalam kehidupan yang penuh dosa, memanfaatkan panca indera tidak selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Hanya kita mengingat catatan dari Santo Yohanes dari Salib. Yohanes dari Salib ini adalah seorang mistikus. Dia pernah mengatakan bahwa semua bentuk komunikasi yang tertinggi dengan Tuhan terjadi ketika panca indera kita dibungkam, dan semua yang telah kita pelajari melalui panca indera kita digelapkan sehingga Tuhan dapat berkomunikasi dengan kita secara langsung dan secara rohani. Di Santo Yohanes dari Salib mau menekankan tentang komunikasi yang terdalam dengan Tuhan itu pada akhirnya harus terlepas dari panca indera. Karena semua yang kita terima melalui panca indera kita itu berpengaruh kepada apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan. Tetapi tetap saja kita sebagai manusia membutuhkan kelima indera itu menjadi sarana bagi kita untuk berjumpa dengan pengalaman-pengalaman konkret, di mana melalui pengalaman-pengalaman itulah Tuhan hadir secara nyata di dalam hidup kita. Sebelum kita mencapai tingkat kesempurnaan di dalam komunikasi dengan Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib, di mana kita tidak butuh lagi pengalaman-pengalaman indrawi itu, kita sebagai manusia yang masih berjuang menuju kesempurnaan, kita tetap membutuhkan panca indera itu sebagai sarana untuk mencecap dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan mata kita dipanggil untuk merasakan keindahan kehadiran Tuhan yang hadir melalui ciptaan, khususnya melalui orang-orang lain atau manusia lain. Dengan telinga kita mendengar sabda Allah diwartakan yang kemudian bergema di dalam diri kita dan mengilhami diri kita di dalam menghayati iman kita. Indera penciuman, pencecapan dan sentuhan kita juga akan mengajari kita dalam berbagai cara dan menuntun kita menuju pada
kegembiraan akan kerajaan Allah atau ke dalam kebahagiaan dunia yang telah jatuh. Jika kelima gadis bijaksana itu mewakili penggunaan panca indera yang suci, yang baik, maka kita mesti melihat hubungan antara mereka dan minyak untuk pelita. Minyak seringkali menjadi simbol dari perbuatan baik atau amal yang diperlukan untuk pencapaian surga, untuk perjumpaan dengan mempelai pria, yaitu Kristus sendiri ketika dia muncul di waktu yang tak terduga. Orang-orang yang beramal adalah orang yang memanfaatkan anugerah yang diberikan oleh Tuhan untuk kemuliaannya. Panca indera mereka terus-menerus mencari cara untuk memuliakan Tuhan dan melaksanakan kehendak sucinya. Saudara-saudari yang terkasih, panca indera kita juga dapat dengan mudah mengarahkan kita kepada keinginan-keinginan egois di dalam diri kita untuk mengejar kesenangan-kesenangan daging. Ketika itu terjadi, saat itulah minyak kasih di dalam diri kita mengering dan kita tidak siap untuk menghadapi saat kematian kita ketika mempelai laki-laki datang kembali. Mari kita membayangkan diri kita sebagai gadis yang bijaksana ataukah kita sebagai gadis yang bodoh. Dengan melihat, dengan merenungkan bagaimana selama ini kita mempergunakan panca indera kita. Apa yang sering kita lihat dengan mata kita? Apa kita mencari kehadiran Tuhan di dunia ini? Apakah kita melihat Dia pada diri orang-orang miskin, pada diri orang yang rentan dan kesepian, pada diri mereka yang membutuhkan? Ataukah kita melihat banyak kejahatan di sekitar kita dan menjadi begitu terseret oleh bentuk-bentuk tindakan kejahatan atau ketidakbaikan itu, membiarkan diri kita terseret ke dalam praktek kejahatan dan perilaku-perilaku yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dengan telinga kita, apakah kita mendengarkan firman Tuhan dengan penuh perhatian? Ataukah kita mendapati diri kita tertarik pada dunia gosip, pada dunia fitnah dan kata-kata berdosa lainnya yang kita ucapkan, yang diucapkan oleh dunia di sekitar kita? Apakah kita memanjakan indera peraba kita, penciuman dan rasa kita untuk memilih kesenangan-kesenangan yang berlebihan, untuk menjadi terlalu terikat dengan kesenangan-kesenangan itu? Ataukah kita berusaha keras untuk menguasai diri dan mengendalikan diri, menyangkal kesenangan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah? Mari kita merenungkan kekuatan alami yang ada di dalam jiwa kita, terutama anugerah panca indera yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Mari kita memeriksa bagaimana cara kita menggunakannya. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan, apa yang kita nikmati. Sekali lagi, indera kita hanyalah jendela bagi jiwa kita. Dan cara pertama Tuhan berbicara kepada kita untuk memasuki kedalaman hati kita. Maka ketika kita menjaga indera kita dan hanya mengizinkan hal-hal yang baik yang masuk ke dalamnya, itulah jalan bagi kita untuk semakin masuk di dalam kebijaksanaan Allah. Melakukan hal itu akan menghasilkan minyak amal di dalam diri kita dan akan memampukan kita untuk selalu
siap dengan kedatangan Tuhan, untuk selalu siap ketika pada saatnya kita harus menghadap Tuhan. Tuhan memberkati.